Good morning Caleb, how are you today? Teacher harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, Caleb. Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada dua, ya Caleb. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun kerangka teks eksposisi, menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya secara tepat. Ya, tetapi sebelum kita lanjut ke materi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Caleb, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Ya, untuk lebih tepatnya kamu bisa buka buku kamu di halaman 60, poin D. Ya. Ya. Oke, Caleb, menulis itu termasuk ke dalam kegiatan literasi yang dilakukan setelah kegiatan membaca. Jadi kita prosesnya membaca dulu baru menulis. Nah, menyampaikan gagasan lewat tulisan itu dapat mengasah kemampuan menulis kita. Sebenarnya seberapa jauh atau seberapa luas pengetahuan yang kita miliki. Lalu bagaimana teacher caranya menyusun sebuah teks eksposisi dengan baik? Nah, hari ini kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Teacher akan bahas, akan jelaskan kepada kalian satu persatu. Nah, seperti yang di slide kamu lihat, caranya yang pertama adalah menentukan tema atau topik yang akan disajikan. Ya, Caleb, usahakan ketika kamu mau memilih atau menentukan topik yang benar-benar menentukan topik yang ingin kamu susun menjadi sebuah teks eksposisi, pilihlah topik yang memang benar-benar kamu kuasai. Kenapa? Biasanya kalau kamu menguasai sebuah topik, maka akan lebih mudah bagi kamu untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks eksposisi. Ya, sama seperti ketika kamu ingin menulis sebuah cerpen, ya, pasti kamu akan memilih tema atau topik yang memang benar-benar kamu kuasai. Ya, ini yang pertama langkahnya, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Kemudian langkah yang kedua, tadi kan tema atau topiknya sudah ada. Ya, jadi langkah yang selanjutnya adalah tentukan tujuan penulisan teks eksposisi kamu. Jadi kamu pada tahap ini kamu sudah bisa menentukan sebenarnya apa tujuan kamu menulis teks eksposisinya. Ya, sebelumnya kan teacher sudah menjelaskan bahwa teks eksposisi itu tujuannya untuk memaparkan, menjelaskan atau menyampaikan sebuah informasi di mana informasi tersebut bermanfaat bagi pembacanya. Ya. Jadi untuk tahap ini, Caleb, tentukan arah gagasan yang hendak kamu tuliskan. Tujuannya apa, teacher? Tujuannya adalah agar tidak menyimpang dari sasaran. Ya, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Ya, sesuai dengan tujuannya, teks eksposisi itu memberikan informasi kepada pembacanya. Maka kamu tidak boleh mengarang-arang cerita untuk sebuah teks eksposisi. Ya, tidak bisa. Karena teks eksposisi itu dapat diuji kebenarannya. Nah, di
di sini kamu bisa melampirkan data-data ya, baik berupa fakta, contoh, bukti, ataupun pendapat para ahli. Jadi di sini kamu mengumpulkan beberapa fakta, bukti, atau bahkan beberapa pendapat para ahli. Nanti kamu masukkan ke dalam tulisan kamu, ke dalam teks eksposisi kamu. Jadi ini tujuannya agar tulisan atau karya kamu ini memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ngasal. Ya, kalau kemudian langkah yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Nah, tadi kan kita sudah tentukan topiknya, tujuan, dan kita juga sudah mengumpulkan data-datanya. Nah, langkah yang selanjutnya kalau yang perlu kamu lakukan tentu saja menyusun kerangka karangannya kan. Ya, jadi kerangka tulisan ini fungsinya dapat kamu jadikan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga nantinya apa yang hendak kamu tuliskan itu tidak menyimpang dari kerangka tulisan atau kerangka teks eksposisi yang sudah kamu susun. Ya, jadi kerangka ini dimaksudkan untuk agar teks eksposisi atau tulisan kamu ini itu dapat berurutan dan sistematis. Ya, artinya tidak tumpang tindih. Kamu sudah mulai dari awal sampai ke pertengahan, ke akhir, lalu kamu kembali lagi ke pertengahan, kembali lagi ke awal. Nah, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar ya kalau. Jadi usahakan menyusunnya secara sistematis. Kemudian langkah yang kelima, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Tadi kan kita sudah buat kerangka karangannya, kita sudah buat kerangka tulisannya, kita sudah buat kerangka teks eksposisinya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kamu mengembangkan kerangka tulisan tadi menjadi sebuah tulisan teks eksposisi yang utuh. Ya. Kemudian di tahap akhir kaleb jangan lupa untuk merumuskan kesimpulan. Nah, ini adalah sebagai penegasan terhadap hal yang sudah kamu paparkan pada paragraf sebelumnya. Ya, jadi pada kesimpulan, ini intinya pada kesimpulan itu terdapat penegasan ulang yang sudah kamu paparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Oke, kalau paham ya untuk langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Tadi langkah-langkahnya ada 6, teacher ulang kembali. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumennya. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Gampang ya kalau ya. Nah, tadi itu kan langkah-langkah menyusun teks eksposisi, ya. Anggaplah kamu sudah membuat sebuah contoh teks eksposisinya. Nah, setelah bukti otentiknya itu ada, teks eksposisinya itu sudah ada, maka langkah selanjutnya yang kamu lakukan tentu saja menyunting teks eksposisinya kan? Ya, apa sih teacher kegiatan menyunting? Kenapa sih sebuah teks eksposisi itu harus kita sunting? Nah, kegiatan menyunting ini merupakan sebuah kegiatan memperbaiki sebuah teks sehingga menjadi teks yang baik itu dari aspek strukturnya maupun struktur kebahasaannya, ya. Jadi tujuan menyunting teks kalau itu untuk menghasilkan sebuah teks yang memang layak dibaca dan tidak menimbulkan makna ganda, artinya tidak membingungkan pembacanya, ya. Jadi setelah teks eksposisinya selesai kamu susun, bukan berarti tugas kamu sudah selesai. Tugas kamu belum selesai. Kamu masih harus menyunting teks eksposisinya sebelum kamu terbitkan. Nah, langkah-langkah kegiatan menyunting ini dapat kamu lakukan dengan membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian memberikan tanda pada bagian teks yang kurang atau salah.
Ya, jadi untuk bagian-bagian yang kurang tepat menurut kamu atau yang salah, maka kamu harus menandainya. Kemudian lengkapi bagian yang kurang, ya. Biasanya kan kalau dalam sebuah teks itu ada bagian-bagian tertentu yang kurang atau salah. Oke. Kemudian yang terakhir merevisi teks. Ya. Inilah langkah-langkah menyunting teks eksposisinya. Nah, dalam kegiatan menyunting itu, kalau ada dua hal yang perlu kamu sunting. Yang pertama struktur dan yang kedua kebahasaannya. Nah, untuk struktur, kamu bisa melakukannya dengan membaca ulang teks eksposisi yang sudah kamu susun. Tetapi dari segi aspek kebahasaannya, kamu harus menyuntingnya pada bagian-bagian, misalnya nih penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya atau EYD-nya. Nah, itu perlu kamu perhatikan. Kemudian bagaimana pemilihan kata atau diksinya, apakah sudah tepat? Ya. Yang ketiga, bagaimana dengan keefektifan kalimatnya? Karena pada teks-teks tertentu seringkali kita menjumpai adanya kalimat-kalimat yang tidak efektif, ya. Maksudnya di sini kalimat tidak efektif ini mampu membingungkan pembacanya, ya. Atau ada juga kalimat-kalimat yang memiliki makna ganda sehingga itu bisa membuat pembacanya bingung. Kemudian yang keempat, kepaduan paragraf. Biasanya kalau untuk kepaduan paragraf ini kalau ditandai dengan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Jadi jangan sampai misalnya nih di paragraf pertama kamu membahas tentang bahaya narkoba, kemudian di paragraf kedua kamu membahas tentang makanan, dan tentu saja itu tidak berkaitan ya kalau. Nah, itu sama dengan bahwa paragrafnya itu tidak padu, ya. Jadi jangan sampai tulisan yang kamu buat itu mengandung paragraf yang tidak padu. Oke, paham ya anak sampai di situ? Ya. Untuk feedback kita hari ini, kerjakan halaman 68 nomor 4 hanya poin A dan B saja. Ya, jadi kamu bisa mengerjakannya di buku tugas. Oke, kalau sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat ya bagi kalian. See you next time and God bless you. Bye bye.